Ini sudah dapat konfirmasi dari Hakim Mediator, Pak Agung Sutomo, menginformasikan bahwa sidang mediasi, jadi kami datang itu tidak masuk ruang sidang lagi. Langsung bertemu dengan Hakim Mediator, Bapak Agung Sutomo, nanti kami akan menghadap di Hakim Mediator, ada ruang mediasi. Tanggal 15. Jadi tadi tanggal Hakim sudah tetapkan 15 Mei 2023 jam 9. Jadi kalau kami pasti hadir karena ingin supaya semua proses itu dilalui dengan baik. Ya, jadi Hakim sudah tetapkan mediasi untuk perkara Bapak Ari Wibowo dan Ibu Inge Anugrah ditunda hari Senin 15 Mei jam 9 untuk acara mediasi, tidak di ruang sidang. Oke, gitu ya teman-teman. Saya menyayangkan nggak sih ketidakhadiran Mas Ari hari ini karena kan harus mediasi ya? Oh, sudah terjadi ya? Ya, sudah sudah beberapa terjadi. menit berlalu. Kita fokus ke depan. Apalagi kan yang, Tapi nanti yang kita bersangkutan masih bertemu di rumah Mbak Inga? Masih. Iyalah, masih satu apartemen. Masih satu apartemen kok. Gitu. Tapi alasannya kenapa sih Mbak Inga Mas Ari hari ini nggak hadir? Saya Ya, oke, jadi minggu depan lah, jam 9. Mbak Inga, komunikasi masih baik lah? Kan maksudnya masih tinggal satu atap nih sama komunikasi masih baik kan? Maksudnya komunikasi di luar untuk membahas anak-anak kayak gitu? Ya, komunikasi diusahakan senormal mungkin. Mbak Inge, kemarin waktu Mas Ari preskon itu kan mengatakan kalau soal keuangan rumah tangga seperti apa sih Mbak Inge sebenarnya? Karena kan banyak pemberitaannya yang simpang siur gitu. Oke, di sini aku ingin mengklarifikasi banyak nih kayaknya, jadi aku sekali ngomong aja bahwa Ari itu bukan seorang individu yang pelit, enggak. Ari nggak pelit, Ari itu papa yang baik, dia selalu provide untuk keperluan anak-anak, mulai dari sekolah, pakaian, apapun itu, ya kayak komputer staff, anak-anak suka komputer, PC-nya juga dirakit sedemikian rupa, jadi dia bukan orang yang pelit. Kalau memang dia memilih memanage keuangan rumah tangga seperti ini, ya aku ikut aja kan sebagai istri, aku follow aja. Dan kenapa kemarin sempat rusuh karena soal nafkah bulanan, memang aku secara individu dikasih sorry. Enggak. Aku dikasih nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang married, yang banyak kan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya, makanya jadi kalau seandainya aku punya tabungan, mungkin aku bisa membayar lawyer sendiri. Semua diatur Pak Ari. Awalnya Pak Ari memilih pengacara, Pak Ari sebagai penggugatnya siapa, pengacara Bu Inge siapa, tapi tinggal sehari detik-detik mau sidang, Pak Ari memutuskan pengacara dia yang penggugat, kemudian pengacara Bu Inge sebagai penggugat juga mengundurkan diri, ditarik semua. Tapi kami dalam satu hari lewat Romo ada yang mempertemukan kami, lalu setelah berdiskusi saya wawancara, lalu kami memutuskan oke, saya juga ada tim, kami ada 6-7 orang biar kami mendampingi ya, yang dimana sidang tanggal 17 kemarin itu mungkin ya di pikiran Pak Ari kan beliau sudah memutuskan kuasa hukum penggugat, pengacara Bu Inge sudah tidak ada, pengacara dia sudah tidak ada, beliau berpikir tidak akan hadir di pengadilan. Tapi setelah kami bertemu Bu Inge bawa surat panggilan untuk sidang tanggal 17, saya katakan karena ini panggilan resmi dari pengadilan, ya harus hadir. Begitu hadir kan ternyata teman-teman yang buat heboh juga kan, rame gitu loh. Nah itulah. Jadi bukan kami yang menggerakkan buat heboh-heboh, enggak juga. Perkara ini kan
sebenarnya orang bercerai kan biasa, cuman karena ini toko maka ya teman-teman mungkin mau meliput, tapi kami sendiri kan maunya selesaikan baik-baik gitu loh. Baik, Bang, artinya selain ini kan mengatur keuangan, Mas Ari juga mengatur sampai proses perceraiannya, sampai memilih juga pengacara-pengacara juga. Awal mulanya seperti itu. Betul, betul. Kami datang belakangan setelah Pak Ari memutuskan pengacara bunginya dicabut, pengacara Pak Ari diputuskan. Lalu ada yang mempertemukan, kata bunginya ada mujizat lah, ya bisa menunjuk kami tim gitu loh. Bang, artinya ini menangani kasus Bu Inge sendiri pro bono ya Bang? Gratis ya? Konfidensial. Karena kan Bu Inge Jadi sendiri segala sesuatunya tidak harus memiliki dibuka. finansial. Ya, konfidensial. Mbak Inge sempat nanya nggak, maksudnya kenapa sih kok tega gitu sampai tadinya udah diputusin terus dicabut lagi? Sempat, tapi ya udah. Apa mungkin jawabannya sampai Mbak Inge meneteskan air mata? Kayak dari tadi nahan-nahan Ya banget. tidak menduga menunjukkan kami dipertemukan. Gitu lah. Mbak Inge emang tiap bulan sejak kapan sih tidak diberikan nafkah? Oh, kalau misalnya nafkah untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan dapur, keperluan anak-anak semua, dia selalu beri dengan aku kalau bisa belanja dengan kredit card itu. Ya, makanya jumlahnya kan fluktuatif, kadang-kadang nggak selalu di 10 atau 11, 12 juta, sometimes 16, sometimes 30 itu yang ada di press conference ditunjukin sama lawyernya itu. Yes, it is true, seperti itu. Kenapa bisa fluktuatif? Ya, sometimes anak-anak perlu kayak ke dokter gigi, sometimes beli sepatu baru, karena kan teenagers cepet banget ngumumnya berapa bulan juga. Iya, untuk yang kalau dibilang 30 juta pun dibayarkan oleh klien saya itu benar, karena tugas untuk beli, kalau mau traveling kayak ke Bali, tugas beli tiket, beli Sewa kamar. hotel ya, itu pasti tugasnya aku gitu loh. Jadi sometimes bisa sampai 30 juta ya itu. Jadi bukan karena aku tipe yang boros foya-foya nggak jelas, enggak sama sekali, aku nggak tipe kayak gitu, tapi aku berusaha hemat juga gitu, dan aku tahu keadaan kondisi ekonomi kita, jadi pastinya kita ya suami sama istri mau yang terbaik buat anak-anak juga. Jadi sekali lagi Ari bukan suami pelit, dia suami yang bertanggung jawab. Mbak, tapi maksudnya segitu ngepasnya sampai akhirnya Mbak setelah berpisah tidak ada tabungan sendiri kah atau seperti apa? Tabungan sendiri ya saya nggak Ya. punya. Maksudnya memang pengeluarannya sesuai dengan Keinginan. tidak ya kebutuhannya, maksudnya tidak ada kelebihan untuk Mbak Inge sendiri Ya, gitu, kebutuhan Kalau Mbak Inge untuk saya sendiri. pribadi, sometimes aku sendiri kan seorang ini ya coach gitu. Sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching. Sometimes kayak perusahaan-perusahaan corporate itu sometimes aku dapat uang. Dan aku juga ada YouTube juga, jadi kasih tutorial. Sometimes aku juga punya komunitas project mager itu. Kalau kita bikin acara juga sometimes kan kita ada tiket jual, meskipun nothing, tapi dari uang kecil itu aku bisa tabung. Aku bisa jalan-jalan sama teman-teman ke Bali gitu, but itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan, but aku nggak apa-apa kayak gitu, bener-bener aku nggak apa-apa. Dan jadi aku juga menghargai Ari bisa provide for the family, that's enough for me. Tapi kan itu masukan dari hasil kerja kerasnya Mbak sendiri ya, maksudnya nafkah dari Kalau dari Mas Ari gitu untuk aku mau Mbak jalan-jalan, sendiri. iya aku akan nabung. Oh, Enggak, yang nafkah sama dari teman-teman Mbak ya. enggak, maksudnya nafkah dari Mas Ari, Mas Ari kepada Mbak Inge Mbak gitu pribadi. untuk pribadi, cuma untuk keluarga, adakah? Sangat cukup kok, anak-anak semua tercukupi. Bukan maksudnya pribadi ya. Pribadi misalnya Untuk Mbak Inge pribadi gitu, bukan beli untuk baju, keluarga, Nafkah bukan untuk sesungguhnya, anak, arti bukan untuk nafkah rumah tangga, sesungguhnya itu tapi kan untuk bukan pribadi gitu. perlengkapan yang misalnya ada beli di rumah baju tangga. atau kebutuhan Mbak pribadi. Nafkah pribadi itu kan. Kalau beli baju, aku jarang banget beli baju, dan sometimes kalau misalnya teman-teman mungkin suka dapat dari info mana nggak tahu bahwa ini tuh boros atau tahu apa, tapi kalau misalnya aku pakai baju sport mungkin beda-beda karena aku sempat brand ambassador-nya Reebok, jadi head to toe ya aku Reebok semua itu endorsement gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin nggak orang tahu, tapi ya begitulah. Berarti memang nafkah bulanannya sesuai dengan pengeluaran yang ada setiap bulannya Mbak? Iya. Yang dikeluarkan Mas Ari Itu untuk kebutuhan rumah tangga ya, sendiri ya? kebutuhan rumah tangga memang. Berarti bukan ada. untuk sendiri Untuk atau pribadi nggak ada. untuk pribadi nggak ada berarti ya? Artinya tidak dinafkahi dong. Itu kan kebutuhan rumah tangga itu kan emang harus dikeluarkan, Betul. wajib ya. Kalau Sebagai nafkah, suami kan harus ada pemberian kalau nafkah kayak sendiri Jadi itu kan gini, lahir batin. lain. Memang mungkin teman-teman tidak bikin confuse ya. Untuk segala kebutuhan ya, belanja bulanan ada, internet ada, listrik ada, beli
beli galon ada, beli bensin ada, tapi itu selalu dipenuhi oleh Pak Ari. Yang dimaksud yang selama ini kita bicara bahwa nafkah bulanan sebagai istri pegang maaf nih, entah 5 juta kah, 10 juta, itu tidak ada sama sekali. Maksudnya disisihkan, artinya uang diberikan ke istri, terserah mau tabung ke, mau apa, kan itu tidak ada. Berarti Itu tidak ada ya Bang? tidak ada. Nafkah sesungguhnya ya. Ya nafkah ya, uang pribadi kira-kira begitu. Iya. Tapi kalau kebutuhan yang selama seperti maaf nih, kebutuhan yang rame benar atau tidak, listrik, internet, beli maaf nih, kebutuhan wanita, sompet dan segala macam kan juga diomongin. Itu kan kewajiban ya, Pak? Ya betul. Kan istri harus dicukupkan toh. Ya. Tapi maksudnya ada yang suka bingung, misalnya Ya. kita lihat di medsos kan sudah dicukupkan semua, tapi itu benar, itu kan kewajiban suami. Itu kewajiban. Tapi Di yang luar maksudnya nafkah. bulanan buat istri, Istri, ya, khusus 5 buat istri. juta kah, 10 Iya, juta. 200.000 kayak ya kan. 200.000 kira-kira begitu. Iya. Jadi kita bisa hitung kalau 200.000 sebulan kali saya sudah hitung masa perkawinan mereka itu 204 bulan. Jadi kalau Anda bilang 200.000 dikalikan 200.000 kali 200 bulan, oh mungkin 400 juta. Iya. Tapi kalau kita kalikan yang terendah aja 10 juta, berapa itu? Bang, hal ini juga akan dituangkan nanti di dalam persidangan untuk nafkah sendiri Bang? Belum, jangan Tapi dulu akan kan dituangkan. belum. Nanti nggak boleh dibuka dulu. Oh, iya. Kalian suka mau lebih cepat aja, Baik, pelan-pelan aja. baik, Ini kan tiap hari kita main yang begini Iya, toh, iya. orang cerai. Udah biasa, Iya, iya. tapi tunggulah, Siap, ada siap. momennya. Ya, Mbak Inga, ada sempat- perjanjian pranikah kah sebelum ada? Dan poin-poinnya mungkin bisa dibocorin? That's the Ambil udah thing. cukup berbuat. Again, dari pengalaman hidup saya, semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman. Jangan terlalu bucin ya. Like aku sign dan prenup, tapi aku nggak bother untuk baca gitu. Karena yang namanya nikah pasti mau selamanya ya. Nggak ada yang kepikir mau pisah kan. Jadi ya sign. Tangannya bagi bang. Jadi ya sign aja. Dan aku mau membuktikan ke Ari juga at that time bukan untuk harta gitu loh, karena emang cinta. Jadi cuman iya namanya wanita di luar sana, jadi jangan terlalu bucin ya. Ya, berarti nggak nyesel ya Mbak, maksudnya sampai Aku nggak nyesel, sudah ya itu terjadi. ya, just fokus future aja. Mbak Inga, Tapi sempat setelah orang tua menikah juga memutuskan untuk tidak bekerja Mbak Inga. Kayak dulu bekerja. Dulunya aku pas balik dari Melbourne, aku bekerja untuk bidang education ya. Tapi setelah hamil cancer dan melahirkan, emang we both decided aku full time di rumah gitu loh. And then setelah anak-anak mulai besar nih, aku mulai tuh kayak ternyata passion aku untuk memotivasi wanita-wanita di luar sana untuk you get healthy, let's move. Jadi aku suka bikin event-event kayak gitu. Jadi lebih ke sana aktivitasnya setelah anak-anak besar ya. Setelah aku tahu mereka udah lebih banyak waktu di sekolah, udah lebih bisa dilepas ya. Itu keinginan Mbak Inga sendiri atau memang keinginan dari Mas Ari? Keinginan berdua sih, karena kebetulan aku sendiri percaya karena background aku psikologi sama education for early childhood education. Aku percaya bahwa anak-anak yang kecil ini yang akan mengisinya tuh harus pengaruh dari yang good influence, which is us parents. Jadi aku mau ya 24/7 kalau bisa anak-anak sama aku di zaman-zaman golden age-nya mereka ya, usia early childhood-nya mereka, aku mau sama mereka terus gitu. Mbak Inga, orang tua juga sempat curhat di media sosial. Artinya penyesalan ketika anaknya menikah dengan Mas Ari, terkait seharusnya Mbak Inga ini mendapatkan hidup yang lebih baik ketika pulang dari Australia. Gimana menanggapinya? Gak tahu tanggapan my parents so I don't know. Tapi sepertinya merasakan juga, mungkin ada cerita atau curhatan Mbak Inga terhadap mama. Enggak sih, aku lebih dari awal nikah udah fokus sama Ari juga udah kita make a pact, kita udah janji bahwa kalau kita punya problem ya kita nggak yang cerita-cerita nah ke parents, nah ke friends juga, kita coba solve sendiri aja. Dan jadi aku nggak yang dikit-dikit ngadu, dikit-dikit jadi ya oke. Ini datang nih ya. Ini